Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 65 sampai dengan ayat 69 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minallazina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65 sampai dengan ayat 69. Terjemahan ayat ke-65. Hai Nabi, kabarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada di antaramu 20 orang yang jika ada di antaramu 20 orang yang tabah, hendaknya dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada di antaramu 100 orang yang tabah, hendaknya dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka tidak mengerti citra perang kaum muslimin. Catatan: hikmat perang menurut pandangan seorang muslim ialah menegakkan sunnah Allah dan memperbaiki keadaan para hambanya dengan akidah yang sehat dan akhlak yang luhur. Di samping juga mengharapkan kemenangan. Tidak demikian keadaannya dengan kaum musyrik yang tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat, terutama kaum Yahudi yang hanya mengharapkan materi dan kesenangan dunia tanpa mengharapkan kebahagiaan akhirat, karena mereka memang tidak peduli akan hal itu. Terjemahan ayat ke-66. Kini Allah meringankan kewajibanmu, karena Dia mengetahui ada kelemahan pada pihakmu
Keringanan itu ialah jika ada 100 orang yang tabah di antaramu, hendaklah mereka mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada 1000 orang yang tabah di antaramu, hendaklah ia mampu mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang tabah. Catatan, jika pada ayat sebelumnya Tuhan menganjurkan setiap 20 orang muslim yang tabah hendaklah dapat mengalahkan 200 orang musuh, yang berarti 1 lawan 10, dan tidak boleh menyerah. Tugas itu dirasakan berat oleh kaum muslimin. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ada keringanan jika dari 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Terjemahan ayat ke-67. Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dalam ketentuan perang untuk menukar tawanan perang dengan tebusan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menginginkan harta benda duniawi, sedangkan Allah menginginkan pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, membebaskan tawanan atau menukarnya dengan tebusan sebelum perang berakhir, sebab hal itu selain menambah kekuatan musuh, juga tidak mustahil tawanan yang dibebaskan itu akan membuka rahasia perang pihak kaum muslimin. Terjemahan ayat ke-68. Kalau tidak karena keputusan yang telah ditetapkan lebih dahulu dari Allah, niscaya kamu telah disiksa dengan siksaan yang amat besar karena menerima tebusan itu. Catatan, maksudnya Allah telah menetapkan bahwa para rasulnya tidak akan disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Terjemahan ayat ke-69. Setelah kemenangan mutlak ada di tanganmu, makanlah apa yang kamu peroleh dari peperangan itu yang halal dan baik. Namun bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, maksudnya berhati-hatilah memakan harta seseorang, baik itu harta orang muslim maupun harta orang kafir, sebelum Allah menghalalkannya atau mengizinkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 65 sampai dengan ayat 69 beserta terjemahannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.